Chu Feng berdiri di udara. Namun nyatanya, dia tidak bergerak sama sekali, sebelumnya dia berdiri di tanah. Hanya saja tanah tempat ia berdiri sebelumnya telah hancur total. Bukan hanya di kakinya. Sekilas, daratan di sekitarnya sama sekali tidak terlihat, dan objek hanya dapat dilihat jauh di bawah. Magma merah menyala itu bergulung-guling, mengaum seperti momok, dan telah menyatu menjadi lautan luas. Semua ini dilakukan oleh guntur. Guntur itu menghancurkan bumi dan mencapai jauh ke dalam tanah, bahkan jika terus berlanjut, seluruh magma akan hancur. Anggota klan naga totem semuanya melayang di sekitar Chu Feng, meskipun mereka terbebas dari belenggu janggut naga, mereka semua terluka. Tidak hanya mereka terluka, tetapi mereka semua mengalami koma. Melihat pemandangan ini, Chu Feng merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Sangat dekat. Dia tahu bahwa, sedikit saja, semua orang ini akan mati karena dia. Chu Feng awalnya berpikir bahwa dengan pengamatan Shou Zimeng, Chu Feng memiliki pemahaman yang cukup tentang pembentukan kekuatan kuat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengendalikannya sesuka hatinya, dia setidaknya bisa menjamin bahwa pembentukan kekuatan tidak akan melukai siapapun yang tidak ingin dia sakiti. Tapi pembentukan kekuatannya terlalu keras, saat dilepaskan, itu seperti binatang dewa yang melarikan diri dari perangkapnya dan mencoba menghancurkan segalanya. Dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi itu benar-benar dapat menghancurkan segalanya. Jika ini terus berlanjut, dunia ini tidak hanya akan hancur, tetapi banyak makhluk hidup juga akan terkena dampaknya. Bahkan teman Chu Feng pun akan mati. Bahkan di sekitar Chu Feng, semua orang dari klan naga totem yang berada dalam jangkauan perlindungan Chu Feng juga akan mati. Dalam keputusasaan, Chu Feng hanya bisa membubarkan formasi kekuatan untuk menghentikan segalanya. Chu Feng sedikit kecewa. Formasi kekuatan ayahnya lebih kuat dari yang dibayangkan Chu Feng. Menggunakannya di sini, sungguh sia-sia. Tapi melihat Long Chengyu, Long Muxi dan lainnya, Chu Feng merasa itu sepadan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, mata Chu Feng berubah drastis. Sumsum naga yang marah di tubuhnya ditelan oleh suatu kekuatan. Itu adalah unicorn yang menelan langit. Xiao Fengzi, apa yang kamu teriakkan? Bukankah ini awalnya disiapkan untukku? Tian-Tian Qilin tertawa seperti bajingan, dan mungkin memperhatikan bahwa Chu Feng sedang marah, jadi dia tidak bisa tidak mengubah topik pembicaraan. Xiao Fengzi, apakah itu formasi pelindung tadi? Ternyata itu adalah formasi kekuatan yang sangat kuat, dan sangat kuat. Latar belakang anakmu tidak sederhana. Pantas saja aku bisa didapatkan olehmu. Nak, berhentilah berpura-pura menjadi babi dan makanlah harimau. Kenapa kamu tidak mengaku, siapa kamu dan apa latar belakangmu? Tapi Chu Feng tidak menerima perkataannya, dan langsung berkata, jangan ganti topik pembicaraan dengan saya di sini. Aku akhirnya menghancurkan belenggu metode rahasia naga leluhur. Sumsum naga ini adalah keputusanku. Jika kamu ingin melahapnya, setidaknya kamu bisa menyapaku. Apa maksudmu dengan ini? Chu Feng memang marah, karena sumsum naga ini bukanlah benda tanpa pemilik, mungkin itu adalah harta terakhir yang tersisa dari naga leluhur. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang hal itu, dia bisa membayangkan pentingnya naga leluhur bagi klan naga totem. Adapun hubungannya dengan klan naga totem, dia memang mengalami kesulitan dengannya. Oke, ini salahku. Aku akan menyapamu lain kali. Tapi aku sudah menelannya. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, kamu tidak akan bisa mengeluarkan sumsum naganya. Cari saja alasan untuk berbohong kepada temanmu. Saat saya memurnikan sumsum naga, saya akan dapat memberi Anda peningkatan tingkat kultivasi. Seharusnya tidak ada masalah bagi Anda untuk meningkatkan kedua tingkat, kata Qilin yang menelan langit. Chu Feng sangat tidak berdaya, masalahnya telah mencapai titik ini, dan tidak ada cara lain. Ledakan. Namun tiba-tiba,
Hati Chu Feng bergetar. Dia mendengar suara, yang datang dari tempat yang sangat jauh, bukan dari dunia ini, tapi dari langit yang jauh. Bunyinya seperti auman atau auman, hanya sekedar suara, namun mengagetkan. Apa itu? Chu Feng melihat ke arah asal suara itu. Pada saat yang sama, Sisik Naga, Tao Xiantian Tao, spiritualis dunia bayangan binatang, bintang Taisi, dan semua orang di dunia Bai Yunxing semuanya mendengar suara itu dan melihat ke arah suara itu. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tidak hanya orang-orang di dunia ini yang mendengar suara itu, tetapi bahkan orang-orang di sisi Tianhe ini pun mendengarnya. Orang-orang dari seluruh dunia di 7 alam Tianhe, Laut Abadi Tianhe, Sungai Surgawi di Langit, Tubuh Ilahi Tianhe, 9 Jiwa Tianhe, Tianhe bela diri leluhur, dan garis darah Tianhe, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, semua mendengar suara itu. Garis darah Tianhe, wilayah bintang pembakaran pembuluh darah, alam fana pembakaran pembuluh darah. Di dalam kapal perang terapung, penguasa istana 7 alam berdiri dengan tangan di belakang tangan, memandang dengan serius ke arah Zhuo Tianhe. Mata itu cerah dan dalam, dan kekuatan penghalang yang bukan miliknya melayang di mata lamanya. Ia tidak sekadar menunggu dan mengamati, tetapi mengamati dengan cermat. Bahkan dari jarak jauh, dia bisa memata-matai Zhuo Tianhe. Terlihat dari matanya yang kebingungan, ia seolah tak mampu menemukan apa yang ia cari. Itu juga merupakan dunia fana dari Bloodline Tianhe. Di istana keliling yang indah, seorang pria dan seorang wanita juga melihat ke arah Zhuo Tianhe. Wanita tersebut mengenakan jubah berwarna putih, warnanya sangat polos, namun bentuknya menawan, meski usia wanita tersebut sudah melewati parubaya, namun pesonanya tetap ada, dan temperamennya semakin luar biasa. Laki-laki juga mengenakan jubah putih, dibandingkan dengan pelayanan perempuan, jubahnya lebih sederhana. Pria itu juga sudah melewati usia parubaya, namun ia tetap tampan, dengan sedikit janggut di wajahnya, penuh kejantanan, dan matanya semakin mendominasi. Wanita parubaya itu adalah ibu dari Xianhai Shaoyu dan Xianhai Yuer. Adapun pria parubaya ini, dia secara alami adalah ayah dari Xianhai Shaoyu dan Xianhai Yuer. Dia juga pemimpin klan ikan laut abadi saat ini dan salah satu orang terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Nona Tuan, apakah Anda melihat sesuatu? Ibu Xiaoyu bertanya. Faktanya, dia baru saja mengamati, tapi dia tidak melihat apapun. Saya tidak bisa melihat apapun. Pemimpin klan ikan Xianhai menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa melihatnya, tapi suara itu seharusnya tidak salah. Ibu Xiaoyu melihat ke kejauhan saat dia berbicara. Di kejauhan, di langit dan di tanah, ada semua sosok manusia, itu adalah lautan manusia yang nyata. Mereka adalah orang-orang kuat dari seluruh dunia seni bela diri yang luas. Tapi sekarang, semua orang melihat ke arah yang sama, rupanya, bukan hanya mereka yang mendengar suara itu, tapi semua orang juga mendengarnya. Seni bela diri leluhur Tianhe tidak sesederhana itu pada awalnya. Meskipun dia sekarang mengalami kemunduran, bagaimanapun juga, dia pernah menjadi Tianhe terkuat yang menguasai dunia seni bela diri yang luas. Meskipun raksasa itu sudah tidak ada lagi, mereka masih menguasai sumber daya yang luas dan terbaik di dunia seni bela diri. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada monster yang akan bertahan sampai hari ini? Kata pemimpin klan ikan Xianhai. Apa maksud Tuan Xian, bahwa makhluk terpencil tertentu telah lahir? Ibu Xiaoyu bertanya. Tidak yakin, itu hanya kemungkinan. Di zaman para dewa, bahkan makhluk purba pun siap mengambil tindakan, apalagi pejuang masa kini, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Kedatangan zaman para dewa mungkin bukan hal yang baik, Ibu Xiaoyu sedikit khawatir. Jangan khawatir, selama saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada klan ikan Xianhai, kata pemimpin klan ikan Xianhai. Ya,
Ibu Xiaoyu mengangguk sedikit, tapi kegelisahan di matanya masih ada. Dia bukan orang yang lemah. Justru karena dia cukup kuat, suara itu membuatnya gelisah. Bagi orang luar, mereka adalah pengendali dunia seni bela diri yang luas. Namun mereka tahu bahwa mereka belum mampu mengendalikan segalanya dari awal hingga akhir. Hingga saat ini, masih ada beberapa tempat yang tidak bisa mereka injak. Itu masih garis keturunan Tianhe, yang membakar dunia fana. Sebuah perahu sederhana mengapung di luar Runway Mortal Realm, di langit berbintang. Zhang Yingqiong berdiri di haluan kapal, memegang cermin perunggu yang memancarkan suasana kuno. Mantra cermin perunggu berkedip, dan dia mengamati arah Zhou Tianhe melalui cermin perunggu. Segera, dia membuka tirai kabin, dan tuannya sedang duduk bersila di dalam kabin. Tuannya secara alami mendengar suara itu sekarang. Namun dibandingkan dengan yang lain, gurunya selalu memejamkan mata dan bermeditasi tanpa mengamati. Tuan, apa yang terjadi dengan Zhou Tianhe? Saya tidak bisa melihatnya, lihat saja, kata Zhang Yingqiong. Jangan terlalu penasaran, kamu tetap akan pergi. Medan perangmu bukan di sini, tapi alam dewa kuno, kata tuannya. Apakah Chu Feng masih bisa datang? Kata Zhang Yingqiong. Hari itu, setelah melihat penglihatan itu, gurunya membawanya ke rumah suci 7 alam. Namun, ketika dia tiba, semuanya sudah berakhir dan dia gagal melihat Chu Feng. Itu akan datang, kata tuannya. Tuan, jadi, saudara Chu Feng benar-benar masih hidup. Wajah Zhang Yingqiong dipenuhi dengan kegembiraan, dia sangat percaya pada kata-kata tuannya, dan nada suara tuannya menunjukkan bahwa Chu Feng pasti masih hidup. Lalu kenapa dia tidak menanggapi undangan Tianbang sebelumnya? Zhang Yingqiong bertanya lagi. Sebagai tanggapan, tuannya tidak menjawab, tetapi menunjukkan senyuman penuh arti. Itu masih galaksi garis darah, langit berbintang di luar alam fana pembuluh darah terbakar. Seorang pria dengan kapak di punggungnya berdiri di kehampaan, dia juga melihat ke arah Zhou Tianhe. Tapi dibandingkan dengan yang lain, matanya tidak bingung, dan dia sepertinya telah menemukan sesuatu.